Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiawati Uyusuf dari kelas 5 BPGSD dengan NIM 15142105 pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu tentang klasifikasi media pembelajaran. Poin yang pertama, klasifikasi media dalam pembelajaran. Menurut Sadiman DDK 2010, pengertian media adalah bahan peralatan lunak yang berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan. Dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam khazanah pendidikan seperti tingkah laku, komunikasi, dan laju perkembangan teknologi elektronik, media dalam perkembangannya tampil dalam berbagai jenis dan format seperti modul cetak, film televisi, film bingkai, film rangkai, program radio, komputer, dan lain-lain. Menurut Rahardi 2013, tujuan menggunakan perangkat media pendidikan terdiri atas hardware yang berfungsi sebagai alat penampil, yaitu proyektor slide, dan software, yaitu program yang ditampilkan, misalnya slide, kaset, CD, dan plastik transparansi menurut Monisa 2020. Dengan menganalisis media melalui bentuk penyajian, dengan cara penyajiannya kita mendapatkan formal klasifikasi, yaitu 7 media penyaji, yaitu yang pertama, media grafis. Media grafis yaitu disajikan dalam bentuk tulisan. Biasanya digunakan untuk menarik perhatian dan memperjelas sajian ide. Kelebihan di dalam media grafis yaitu dapat dilengkapi dengan warna-warni sehingga menarik perhatian peserta didik. Sedangkan kekurangannya, salah satu penyajian hanya berupa unsur visual. Kedua, media bahan cetak. Media yang pembuatannya melalui proses percetakan yang menonjol dalam media cetak adalah dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak dan penyebab terjadinya karena banyak menggunakan media online. Ketiga, media gambar diam. Gambar dapat diperoleh secara fotografer. Di dalam media pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pembuatannya yang mudah dan juga harganya yang murah. Kelemahannya, ukurannya terbatas sehingga efisien untuk pembelajaran kelompok. Yang keempat, media proyeksi diam. Media visual yang diproyeksikan melalui pesan, di mana hasilnya tidak bergerak atau memiliki sedikit gerakan. Pada media proyeksi diam dapat digunakan untuk penyajian pesan di semua ukuran ruang kelas. Yang kelima, media audio. Media yang langsung diterima oleh pendengar seperti radio dan recorder. Keunggulan dari media audio adalah memiliki variasi program yang cukup banyak, dan kekurangannya sifat komunikasinya hanya satu arah. Karena media audiovisual, media yang penyampaiannya melalui indera pendengaran dan indera penglihatan agar siswa dapat memahami secara langsung. Kelebihannya dapat meningkatkan daya tarik peserta didik, dan kekurangannya lambat dan kurang praktis. Ketujuh, media film. Rangkaian bentuk film yang bergerak dengan bergantian atau dapat ditayangkan dalam bentuk bergerak atau hidup. Keunggulannya mampu untuk menggambarkan peristiwa masa lalu secara realitas dalam bentuk waktu yang singkat, dan kelemahannya menekankan materi pada proses pengembangan materi tersebut, menurut Anggriani 2018. Poin yang kedua, klasifikasi media pembelajaran menurut ahli. Menurut Nana Sudana dan Ahmad Rifai, media pembelajaran dapat diklasifikasi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama, dilihat dari sifatnya. Media dibagi ke dalam 3. Yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya didengar saja.
Kedua, media visual, yaitu media yang hanya dilihat saja. Ketiga, media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Yang kedua, dilihat dari kemampuan kejangkauannya. Media dapat dibagi ke dalam: yang pertama, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, slide film, dan video. Ketiga, dilihat dari cara teknik pemakaiannya. Media dibagi ke dalam beberapa. Yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, dan transparansi. Kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio. Dan sedangkan menurut Yusuf Hadi Miarso, pengklarifikasi media berdasarkan ciri-ciri tertentu dikenal dengan taksonomi media, yaitu 1. Media penyajian terdiri dari kelompok 1 grafis, media cetak, dan gambar diam. Kelompok 2 media proyeksi diam. Kelompok 3 media audio. Kelompok 4 audio ditambah media visual diam. Kelompok 5 gambar hidup atau film. Kelompok 6 televisi. Kelompok 7 multimedia. Yang kedua, media objek. Media objek adalah benda 3 dimensi yang mengandung informasi tidak dalam bentuk penyajian tetapi melalui ciri fisiknya seperti ukuran, berat, bentuk, susunan, warna, fungsi. Ketiga, media interaktif. Dengan media ini, siswa tidak hanya memperhatikan penyajian atau objek tetapi berinteraksi selama mengikuti pelajaran. Dari pendapat para ahli di atas, maka secara umum dapat mengelompokkan media menjadi 1. Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti tape recorder. Kedua, media audio yang mengandalkan kemampuan suara seperti radio, kaset, dan sebagainya. Yang ketiga, media visual, yaitu media yang menampilkan gambar diam seperti foto, lukisan, dan sebagainya. Yang keempat, media audiovisual, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti film, video menurut Nurita 2018. Poin C, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri fisik. Media pembelajaran berdasarkan ciri fisik dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu 1. Media pembelajaran 2 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari satu arah pandang saja yang hanya dilihat dimensi panjang dan lebar saja, misalnya foto, grafik, peta, gambar, bagan, papan tulis, dan sejenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Kedua, media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang di mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Yang ketiga, media pandang diam atau still feature, yaitu media yang menggunakan proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam atau tidak bergerak seperti statis pada layar. Keempat, media pandang gerak atau motion feature, yaitu media yang menggunakan proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi, film, atau video recorder. Kesimpulannya, media adalah bahan peralatan lunak yang berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan. Dengan menganalisis media melalui bentuk penyajian dan cara penyajiannya, kita mendapatkan formal klasifikasi yang meliputi 7 media penyaji, yaitu media grafis, media bahan cetak, media gambar diam, media proyeksi diam, media audio, media audiovisual, dan media film. Cukup sekian pemaparan materi kelima dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.